Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngebedah sebuah sejarah yang jujur aja kayaknya jarang banget diomongin di buku sekolah. Kita bakal ngebahas soal rekam jejak Islam dan dakwah di Nusantara, tapi angle-nya beda banget. Ini dijamin bakal bikin kalian ngelihat sejarah bangsa kita pakai kacamata yang benar-benar baru. Intinya, ada ikatan persaudaraan yang tersembunyi selama berabad-abad. Penasaran kan? Nah, buat kalian para Gen Z yang pastinya update sama isu global, pernah kepikiran nggak sih kalau sejarah berdirinya Jakarta dan bahkan kemerdekaan Indonesia itu ternyata punya hutang budi sama Palestina? Ini mind-blowing banget sih. Hubungan kita tuh bukan cuma soal solidaritas modern zaman now aja loh. Jauh sebelum kata Indonesia itu lahir, DNA perjuangan kota-kota besar kita udah nyampur sama kontribusi luar biasa dari tanah Palestina. Oke, mari kita mulai masuk ke bagian pertama. Jejak rahasia di Nusantara. Kita harus throwback jauh ke masa lalu nih, karena apa yang selama ini kita kira cuma sejarah lokal, ternyata punya cerita global yang luar biasa kaya. Coba diperhatiin lini masa ini. Ini ibarat struk bukti sejarah kita. Hubungannya tuh udah ngebentang ratusan tahun. Mulai dari tahun 1404 Masehi waktu ulama Palestina pertama kali nyampe di Jawa, terus loncat ke tahun 1549 Masehi pas Menara Kudus dibangun, sampai akhirnya di tahun 1944 saat Palestina support kemerdekaan kita. Jadi ini bukan kebetulan semata teman-teman. Ini beneran ikatan yang udah dipupuk dari generasi ke generasi. Lanjut ke bagian 2, dakwah Wali Songo asal Palestina. Kita balik ke era para founding fathers Islam di Jawa, yaitu Wali Songo. Kalian pasti udah nggak asing kan sama nama ini? Mereka yang sukses mengislamkan tanah Jawa dan ngelawan penjajah. Tapi ada satu detail krusial yang sering banget kelewatan. Gini ceritanya, di gelombang pertama Wali Songo sekitar tahun 1404 Masehi, Khalifah Turki Utsmani ngutus para ulama ke Jawa. Nah, Maulana Malik Ibrahim yang waktu itu memimpin, ngasih misi khusus buat dua anggotanya, yaitu Maulana Hasanuddin dan Maulana Aliuddin. Dan coba tebak, dua ulama keren ini asalnya dari Palestina, guys. Mereka dikirim jauh ke Banten buat berdakwah dan ngebangun mental rakyat di sana, siap-siap buat ngadepin tantangan sejarah yang bakal datang. Dan ternyata persiapan mental itu ngaruh banget. Pas Fathahillah berjuang ngebebasin Sunda Kelapa dari cengkraman penjajah Portugis, tebak siapa yang berdiri di garis depan? Ya, rakyat Banten yang tangguh tadi, yang udah dididik langsung sama ajaran ulama Palestina ini. Sunda Kelapa berhasil direbut dan namanya diganti jadi Jayakarta, yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta. Jadi, kelahiran ibu kota kita ini secara historis emang punya utang budi sama pondasi dakwah mereka. Terus, ada lagi nih tokoh hebat Wali Songo yang punya darah Palestina, yaitu Sunan Kudus. Beliau ini nggak cuma jago strategi perang, tapi juga bener-bener visioner soal toleransi. Ini contoh brilian banget ya. Beliau ngelarang umat Islam memotong sapi buat kurban. Kenapa coba? Karena beliau mau ngehormatin umat Hindu setempat yang mengsakralkan sapi. Jadi gantinya beliau pakai kerbau. Wah, respect banget kan sama kebijaksanaan beliau ini? Sekarang kita masuk ke bagian 3, Kudus, kembaran kota Al-Quds. Kita geser dikit ke Jawa Tengah karena ada Easter egg sejarah yang benar-benar ada di depan mata kita. Nah, yang bikin merinding tuh transformasi nama daerahnya. Dulu wilayah ini dikenal dengan nama Tajuk. Tapi karena ikatan batin yang kelewat kuat sama tanah leluhurnya, Sunan Kudus atau Syekh Jafar Shodiq ganti nama kotanya jadi Kudus. Nama ini tuh diambil langsung dari kata Al-Quds yang artinya kota suci, merujuk ke Baitul Maqdis atau Yerusalem di Palestina sana. Coba deh kita bandingin tata ruangnya. Ini nggak cuma satu kota doang loh. Geografis lokalnya tuh sengaja didesain jadi semacam kembaran dari tanah suci. Di Nusantara ada kota Kudus, di Palestina ada Al-Quds. Di utara Kudus ada Gunung Muria, mirip banget sama Bukit Moria. Bahkan nih, di Kudus ada desa namanya Darsalam yang diambil dari kata Darussalam atau Jerusalem. Gokil kan? Ini benar-benar penghormatan tata ruang yang filosofis banget. Kalau yang ini pasti bikin kalian makin kagum. Di tahun 1549 Masehi, Sunan Kudus ngebangun sebuah masjid. Ceritanya, beliau pernah sukses nanganin wabah penyakit pas lagi di Palestina. Sebagai tanda terima kasih, Gubernur Palestina nawarin hadiah ke beliau. Tapi, beliau nggak minta emas atau harta. Beliau cuma minta satu batu dari Al-Quds. Batu inilah yang dibawa ke Jawa dan ditaruh sebagai batu pertama di Masjid Menara Kudus yang kita tahu sekarang. Literally nyambung secara fisik, guys. Lanjut ke bagian 4, jaringan ilmu dan perdagangan.
Hubungan ini jelas nggak cuma mentok di urusan geografi aja. Mari kita lihat gimana Nusantara dan Palestina bisa connect di jaringan global yang masif. Semuanya terhubung lewat koridor Haramain, alias Mekah dan Madinah. Ulama-ulama legend kita, sekelas Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Yusuf Al-Makassari, itu nyerap ilmu langsung dari ulama Palestina di sana. Transfer ilmunya tuh kenceng banget. Saking kencengnya, kitab-kitab karya ulama Palestina itu jadi rujukan utama dan buku wajib di berbagai pesantren tradisional kita. Dan tebak, masih dipelajarin sampai detik ini. Nggak cuma ilmu, urusan maritim juga nyambung. Di abad ke-15 dan 17, jalur pelayaran kita tuh sibuk banget. Rempah-rempah Nusantara dikirim lewat Laut Merah sampai ke wilayah Syam, termasuk Palestina. Nah, gantinya, lewat bantuan Ottoman, Kesultanan Aceh kita dapat suplai teknologi militer dan taktik tempur canggih yang pelatihnya banyak didatengin dari wilayah Levant. Benar-benar hubungan geopolitik dan ekonomi yang solid. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 5, hutang budi kemerdekaan Indonesia. Kita fast forward ke abad 20. Kalau tadi kita ngomongin pondasi di masa lalu, sekarang kita bahas momen hidup dan matinya bangsa kita. Disinilah Palestina benar-benar nunjukin kelasnya sebagai saudara sejati. Dengarin baik-baik fakta sejarah ini. Bulan September 1944. Ingat ya, ini setahun sebelum proklamasi kemerdekaan kita. Mufti Agung Palestina, Sheikh Muhammad Amin Al-Husseini, udah bersuara di radio Berlin pakai bahasa Arab, nyuarain dukungan penuh buat kemerdekaan Indonesia. Palestina ngasih pengakuan moral padahal negara kita aja belum resmi lahir secara de facto dan de jure. Luar biasa kan? Dan supportnya nggak cuma berhenti di kata-kata. Ada satu saudagar Palestina yang super kaya, namanya Muhammad Ali Taher. Beliau ini ngelakuin apa yang zaman sekarang mungkin kita sebut grassroots crowdfunding. Beliau secara sukarela nguras rekening pribadinya di bank-bank internasional buat modalin diplomasi tokoh-tokoh kita di luar negeri. Bayangin, rela ngorbanin harta pribadi demi kemerdekaan bangsa lain. Jadi, poin krusialnya tuh di sini. Kita emang nggak bisa misahin Indonesia dari jejak Palestina. Coba kita rekap 5 pilar utamanya. Secara geografis, kita punya kota Kudus. Secara religi, ada batu suci di Menara Kudus. Secara politik, ada dukungan mufti di tahun 1944. Secara ekonomi, kita nyambung lewat jalur rempah. Dan secara literasi, ilmu pesantren kita kental banget sama kitab ulama sana. Semuanya connect. Makanya, membaca lembaran sejarah ini, wajar banget kalau narasi sumber kita narik satu kesimpulan yang deep banget. Ibarat saudara tua, duka Palestina adalah duka Indonesia. Hubungan kedua bangsa ini bukan sekedar urusan diplomasi antar negara yang kaku. Ini tuh soal jalinan batin, budaya dan sejarah yang udah tumbuh subur dan dipupuk selama lebih dari 6 abad. Pada akhirnya, ini nyisain satu renungan penting buat kita semua, khususnya kalian para generasi penerus. Dengan tahu sejarah yang benar-benar terikat erat ini, persaudaraan yang bahkan mengalir di DNA kota dan pondasi negara kita, pertanyaannya adalah, gimana cara generasi kita terus ngejaga ingatan ini dan menghormati hutang budi ke saudara tua kita? Yuk, mari kita jadikan sejarah ini sebagai bekal kesadaran kita ke depannya. Wallahu a'lam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.